فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang kelima, bab bayani annal isnada minad-din. Yang diawali dengan asar dari Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, sebuah asar yang masyhur, yang hal ini juga merupakan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip dalam menuntut ilmu secara umum, bukan hanya dalam mempelajari ilmu hadis. Dikarenakan ilmu adalah din, maka hendaknya seorang betul-betul melihat dari mana, dari siapa dia mengambil agamanya. Jangan sampai dia mengambil agama yang dia harapkan sebagai sebab keselamatan dia, ternyata malah menjadi hal yang menyesatkannya, wal'iyadu billah. Sekarang kita masuk pada asar yang kedua pada bab ini. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Ja'far, yaitu Muhammad ibn Sabbah ad-Dulabi al-Baghdadi al-Bazzaz. Seorang thiqatun hafidh. Meriwayatkan darinya Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim sebagaimana dalam riwayat kita ini. Qala haddatsana Ismail ibnu Zakaria Al-Khulqani Al-Kufi. Disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala tentang derajat Ismail bin Zakaria ini, saduqun yukhti'u qalilan, sehingga hadis beliau adalah hadis yang hasan. Akan tapi seandainya dia bersendirian pada suatu riwayat, maka harus betul-betul dicek. Dan untuk semisal orang yang seperti ini, saduqun yukhti'u qalilan, biasanya tidak mampu untuk bersendirian dalam suatu periwayatan tanpa ada penguat yang lainnya. An Asim al-Ahwal, Asim al-Ahwal ibn Sulaiman Abu Abdurrahman al-Basri, seorang thiqah, meriwayatkan dari Anas bin Malik wa Abdullah bin Sarjis
Demikian pula dari Amr bin Salamah al-Jarmi serta yang lainnya dari para sahabat. Berarti beliau adalah apa? Beliau apa berarti? Asim al-Ahwal. Seorang tabi'i. Tabi'iyun thiqah. Dan dikatakan oleh Imam Daruqutni rahimahullahu taala ketika memperbandingkan Asim al-Ahwal dengan Asim bin Abi Najud, maka kata Daruqutni huwa athbat min Asim bin Abi Najud, lebih kokoh daripada Asim bin Abi Najud. Siapa yang kenal ini Asim bin Abi Najud? Masyhur dalam apa indak Arin? Dalam qiraah. An Ibn Sirin, dari Muhammad Ibn Sirin, berarti padanya periwayatan seorang tabi'in dari tabi'in yang lain. Kata Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Dulu maksud lam yakunu ikhwan dikatakan oleh Imam Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam Al-Mufhim, yang dimaksud pada yakunu ya wawu ini kembali ke siapa? Yakni bidzalika man adraka minas sahabah wa kubara at-tabi'in. Berarti apa yang didapati oleh Imam Ibn Sirin dari kalangan sahabat dan dari apa? Dari kibar para tabi'in. Para sahabat dan para tabi'in kibar dulu tidak perlu untuk bertanya tentang sanad. Mereka tidak mempertanyakan tentang sanad. Kapan mendengar suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung apa? Langsung diterima. Kenapa? Karena dari sahabat, dan semua sahabat apa? Udul. Semua sahabat adil dan diterima riwayatnya. Baik. Dan riwayat sahabat tidak dibedakan antara apa? Antara yang muttasil atau apa? Mursal. Karena telah kita lewati dalam pembahasan mustalah ikhwan bahwasanya marasilus sahabah hukumnya apa? Mursal sahabat hukumnya apa? Mursal sahabi hukumnya apa, Aba Zaid? Dihukumi ittisal, ya kan? Kenapa? Karena walaupun tidak disebutkan, misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau sebenarnya mengambil hadis misalnya dari Abi Hurairah, tapi tidak menyebutkan Abi Hurairah, diterima tidak? Diterima. Kenapa? Karena siapapun itu yang dijatuhkan penyebutannya oleh Ibnu Abbas dalam riwayat tersebut mesti apa? Sahabat, dan semua sahabat udul, semua sahabat adil. Makanya mursal sahabat diterima. Jadi berbeda dengan apa? Tabi'in yang meriwayatkan secara mursal langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masih ada 6 dugaan di sana. Yang dijatuhkan adalah apa? Seorang yang dhaif.
dari kalangan tabi'in. Jadi marasilus sahabah makbulah, diterima. Adapun kubara'ut tabi'in, yaitu para tabi'in kibar dan pemuka-pemuka mereka yang zahir dari keadaan mereka, ikhwan, tentunya mereka mengambil dari sahabat. Mengambil dari sahabat pada riwayat-riwayat yang mereka sebutkan secara mursal. Ini kemungkinannya. Cuman dikarenakan ada kemungkinan walaupun itu kecil mereka mengambil dari dari selain sahabi, maka yang rajih untuk mursal dari tabi'in tetap tidak diterima dengan sendirinya kecuali apabila ada penguat. Paham? Karena hadis mursal termasuk bagian dari hadis dhaif. Sehingga ketika seorang tabi'in meriwayatkan secara mursal, maksudnya mursal yaitu tabi'in langsung menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya an Ibnu Sirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal antara Ibnu Sirin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perantara harusnya, karena tidak mungkin Ibnu Sirin mendengar langsung dari Nabi. Nah, perantara ini siapa? Ketika tidak disebutkan maka banyak kemungkinan. Kalau diketahui yang dijatuhkan adalah sahabi, maka beres. Berarti hadisnya Hadisnya diterima. Tapi kalau yang dijatuhkan ternyata bukan sahabi, maka ini butuh pengecekan ulang. Oleh karena itulah, karena ada kemungkinan tersebut, tetap dihukumi mursal tabi'in. Nah, itu adalah hadis yang lemah. Walaupun itu tabi'in kibar seperti Sa'id bin Musayyib. Nah, seperti Sa'id bin Musayyib, tetap mursalnya yang rajih adalah dhaif. Tapi kedhaifan yang yang munjabir. Munjabir itu mampu terangkat dengan adanya penguat. Kapan saja datang penguat walaupun sedikit, tetap langsung langsung bisa terangkat biidznillah. Terangkat insyaallah taala. Baik. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Muhammad bin Sirin, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Maksudnya siapa? Dulu para sahabat. Demikian pula para tabi'in kibar yang ditemui oleh Ibnu Sirin. Mereka tidak bertanya-tanya tentang sanad. Tidak bertanya-tanya tentang sanad. Kenapa? Karena keadaan masih sangat baik dari sisi amanah, ya, dan dari jauhnya kedustaan. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Maka kemudian setelah terjadinya fitnah, mereka mengatakan sammu lana rijalakum, sebutkan untuk kami perawi-perawi kalian. Ya, maksudnya rijalakum ay rijala isnadikum. Sebutkan ya perawi-perawi dalam riwayat kalian yang mengantarkan kepada matan. Dan Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan tentang fitnah yang dimaksud, ikhwani fillah, hadhil fitnah ya'ni biha wallahu a'lam fitnatu qatli Utsman radhiyallahu anhu wa fitnatu khurujil khawarij ala Ali wa Muawiyah radhiyallahu anhuma. Fitnah yang dimaksud di sini adalah fitnah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan fitnah keluarnya orang-orang Khawarij atas Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan memang ikhwan, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman, maka pintu fitnah terbuka sangat lebar. Yang mulai terbukanya fitnah
yang menimpa kaum muslimin akhwani fillah diawali dengan terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu. Ini mulai terbuka. Sebagaimana dalam riwayat hadis Hudzaifah. Nah, ketika Hudzaifah menerangkan tentang akan terbukanya fitnah dan Umar bertanya, manil bab, siapa yang dimaksud dengan pintu tersebut? Dan beliau menjawab bahwasanya itu Umar. Dalam artian setelah wafatnya Umar terbuka, walaupun tidak selebar dan seluas pada periode setelah terbunuhnya Utsman. Rasulullah al-afiyata wa salamah, ujian untuk umat ini. Nah, ketika terjadi fitnah ini, terbunuhnya Utsman, juga keluarnya orang-orang Khawarij, ya munculnya Khawarij akhwan, maka disinilah manusia berhati-hati. Kenapa? Karena orang-orang Khawarij ini mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan menghalalkan darah kaum muslimin. Baik, sehingga mereka bukan orang-orang yang pantas untuk diambil riwayat. Sehingga butuh saat itu pembeda dari mana, apakah dari jalan Khawarij atau dari jalan siapa. Sampai-sampai karena kerusakan yang banyak yang ditimbulkan oleh orang-orang Khawarij, juga datangnya peringatan yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, bahkan perintah untuk membunuh mereka, memerangi mereka. Nah, sampai-sampai Nabi mengatakan kilabun nar, syarrul qatla tahta adimis sama, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Dan bangkai yang paling buruk di kolong langit itu bangkainya orang-orang Khawarij. Baik, terjadi khilaf tentang apakah orang-orang Khawarij telah kafir atau belum. Nah, dan yang rajih bahwasanya Khawarij bughah, yaitu orang-orang yang zalim, orang-orang jahat, tapi tidak sampai derajat kufur. Sehingga peperangan terhadap orang-orang Khawarij masuk dalam qitalul bughah, memerangi apa? Memerangi pemberontak, memerangi orang-orang yang jahat. Oleh karena itulah dibedakan dari sisi ahkam, baik itu ghanimah maupun tawanan. Nah, tawanan dari orang Khawarij juga masalah ghanimahnya ini berbeda hukumnya dengan ketika memerangi orang-orang kafir. Jadi ikhwani fillah, yang dimaksud falamma waqa'atil fitnah, ya ini ketika apa? Munculnya apa? Fitnah setelah wafatnya Utsman. Dengan semakin banyaknya orang-orang Khawarij, demikian orang-orang yang keluar dari keistiqomahan, maka butuh untuk memilah dan memilih dari siapa suatu riwayat diambil. Mereka mengatakan sammulana rijalakum fayungdaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yungdaru ila ahli bidah fala yu'khadhu hadithuhum. Nah, ini tujuan kenapa kok harus disebutkan rijal, harus disebutkan siapa perawinya. Nah, untuk apa? Untuk dicek, untuk dilihat. Nah,
dilihat. Kalau itu adalah ahli sunnah, maka diambil hadis mereka. Kemudian dilihat kalau itu ahli bidah, maka tidak diambil hadis mereka. Athar ini akhwani fillah juga termasuk athar-athar yang awal menyebutkan istilah ahli sunnah. Ya, dari seorang tabi'i Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Di sini penegasan penyebutan ahli sunnah. Dan ini juga didukung oleh para imam yang lain, di antaranya Imam Malik rahimahullah ta'ala, la yu'khadul hadithu an sahibi hawa yatu ila hawa. Nam tidak diambil hadis dari pengikut hawa nafsu yang menyuruh kepada hawa nafsunya. Karena mereka-mereka yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, mereka akan berbohong tanpa peduli. Nah, yang penting bagaimana perkara yang diyakini, yang diperjuangkan itu bisa diterima manusia walaupun dengan berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita lewati akhwani fillah penjelasan tentang masalah pengambilan riwayat dari ahli bidah, nah serta perinciannya. Tapi pada asalnya tetap para a'immah intinya berhati-hati. Berhati-hati. Kecuali apabila memang ada suatu jalur hadis yang datang dari seseorang yang terjatuh dalam suatu kebid'ahan dan dia dikenal kejujurannya, sidqnya juga dalam periwayatan kesikohannya, maka kalau kita perhatikan amalan para imam, mereka mengambilnya. Demi apa? Demi kemaslahatan terjaganya hadis. Sebagaimana diambil hadis dari siapa? Imran Ibn Hittan. Taib. Dan pada Rijal Bukhari ada sederetan, walaupun itu sedikit dibandingkan para perawi-perawi yang lain, tapi itu contoh di mana ketika para imam mengecek hadis mereka ini dan diketahui hadisnya lurus, maka diterima. Demi apa? Demi menjaga kemaslahatan, jangan sampai suatu hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kok kemudian tidak teriwayatkan. Adapun pada ahlul bidah di zaman ini, al-bidah di zaman ini akhwani fillah, maka kita tidak mendapati sesuatu yang kemudian mendorong kita untuk mengambil dari mereka. Kenapa? Karena apa-apa yang ada pada ahli sunnah itu sudah cukup. Sudah cukup. Dan zaman periwayatan hadis-hadis sudah dijaga oleh para a'immah dengan ditulisnya kitab-kitab hadis. Oleh karena itulah sungguh sangat jauh kalau kemudian disamakan masalah periwayatan dari beberapa ahli bidah oleh para imam seperti Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Kemudian disamakan berarti boleh untuk mengambil dari dari ahli bidah di zaman ini. Kenapa? Karena ahli bidah di zaman ini akhwani fillah, dari sisi keilmuan juga lemah, apalagi dari sisi amanah. Nasallallahu al-afiyah. Nah, syahid dari athar Ibn Sirin ini jelas bahwasanya al-isnad merupakan perkara yang sangat penting dan butuhnya untuk seseorang bertanya tentang sanad ketika apa? Ketika telah terjadi fitnah. Dan di zaman ini tentunya seorang harus lebih berhati-hati lagi. Kenapa? Karena fitnah semakin meluas, fitnah semakin banyak dalam pengambilan suatu khabar.
suatu berita hendaknya betul-betul dicek dan berhati-hati, apalagi berhubungan dengan kehormatan saudaranya sesama muslim misalnya. Nah, hendaknya betul-betul dicek, tabayyun, dan sehingga seseorang tidak menyesal di kemudian hari tatkala dia sadar bahwasanya apa yang dia sebarkan ternyata sesuatu yang tidak benar. Naam, Allahul musta'an, nasallallahu al-afiyata wassalamah.